Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin memaparkan materi tentang keju dengan konsep Hurdle untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikrobiologi pangan. Perkenalkan kami Anissa Nurul Imani, Indri Yuliani, Nadia Syahin, Nurlela, Puji Larasati, dan Sani Fauzia Ramadanti. Untuk slide pertama dipaparkan oleh Anissa Nurul Imani. Silakan. Pengertian Hurdle. Teknologi Hurdle merupakan proses yang digunakan untuk mengawetkan suatu pangan. Teknologi ini bekerja dengan mengkombinasikan perlakuan yang mempunyai efek sinergi sehingga dapat berpotensi untuk memperbaiki stabilitas produk dan meningkatkan mutu produk sehingga produk tersebut dapat terjamin mutu dan kualitasnya. Teknologi ini juga bukan hanya sekedar mengkombinasikan metode pengawetan, tetapi dapat digunakan untuk mengoptimalkan efek pengawetan yang diinginkan, tanpa memberikan perlakuan pengawetan yang berlebihan. Cara kerja dari teknologi ini adalah pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat pada pangan akan dihambat oleh teknologi Hurdle. Jika mikroorganisme dapat melewati teknologi atau tidak terhambat oleh Hurdle, maka pangan tersebut akan busuk atau mikroorganisme patogen akan tumbuh. Contoh produk dari teknologi Hurdle adalah keju. Produk keju memiliki pH di atas 4,5 dengan AW di atas 0,85, memiliki umur simpan yang panjang dan tetap terjamin keamanan pangannya. Produk keju ini harus disterilisasi. Proses sterilisasi akan menyebabkan penurunan kualitas. Oleh karena itu, produk ini harus dilakukan proses pasteurisasi. Untuk menjamin produk ini aman, maka produk ini ditambahkan garam, asam, dan AW-nya diturunkan, sehingga produk dapat tetap awet dan aman tanpa merusak kualitas sensori dan kimia dari produk tersebut. Keju merupakan salah satu produk pangan favorit yang terkenal akan kepraktisannya saat akan dikonsumsi dan kaya akan nutrisi serta mudah diserap oleh tubuh. Namun, keju dapat dengan mudah terkontaminasi oleh bakteri penyebab penyakit seperti Listeria monocytogenes terutama pada proses produksi dan penyimpanan. Listeria monocytogenes merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit listeriosis, di mana listeriosis merupakan salah satu penyakit dengan penyumbang kasus kematian akibat makanan tertinggi. Di sisi lain, bakteri ini sangat sulit dihilangkan karena kemampuannya dalam beradaptasi pada lingkungan yang ekstrim, sehingga diperlukan pengawet alami yang mampu menjaga ketahanan pangan seperti bakteriosin atau antibakteri. Salah satu bakteriosin adalah nisin dengan kelebihan berupa GRAS, generally recognized as safe atau aman untuk dikonsumsi dan memiliki kemampuan antibakteria pada berbagai bakteri. Keju Procis Brady adalah keju cheddar olahan yang dihasilkan melalui proses penggilingan, pencampuran, pencairan, dan pengemulsian bahan baku berkualitas dan mengandung susu. Cocok untuk selai pada roti dan isian roti manis. Air, keju cheddar, minyak nabati, stabilized acidated starch, whey powder, emulsifier, trisodium sitrat, disodium fosfat, gula, garam, pengatur keasaman asam laktat, pengawet, potasium sorbat, nisin, rasa keju alami, stabilizer santan gam, warna Anatol CI 75120. Bahan pengawet yang terdapat pada keju. Bahan pengawet termasuk salah satu bahan tambahan pangan yang penggunaannya berfungsi untuk memperpanjang masa simpan produk pangan. Bahan pengawet yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat atau BAL ini disebut bakteriosin. Yang pertama itu ada nisin. Nisin sebagai bahan pengawet alami. Nisin dapat diaplikasikan pada berbagai jenis produk pangan seperti produk olahan susu yaitu keju. Efektivitas nisin sebagai bahan pengawet tergantung dari besarnya konsentrasi nisin yang ditambahkan. Kemudian yang kedua itu ada kalium sorbat atau potasium sorbat. Penambahan kalium sorbat pada keju diharapkan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang daya simpan keju. Kalium sorbat merupakan bahan pengawet yang banyak digunakan pada keju kemasan. Pada bahan asam sorbat, bubuk digunakan pada proses dusting. Sedangkan kalsium sorbat digunakan sebagai bahan pengawet dalam kemasan atau proses coating. Dan penggunaan potasium sorbat pada keju mozzarella mampu menghambat pertumbuhan S. salivarius dan L. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan keju. Yang pertama itu ada pasteurisasi, kemudian yang kedua ada biakan biang, yang ketiga ada pemotongan gumpalan, yang keempat prapengadukan, yang kelima prapengeringan whey,
Yang keenam, pemanasan atau pemasakan. Yang ketujuh, ada pengadukan akhir. Yang kedelapan, pembersihan akhir whey dan prinsip-prinsip penanganan dadi. Yang kesembilan itu ada perlakuan akhir dadi. Yang kesepuluh ada pengepresan, dan yang terakhir ada pengasinan atau penggaraman. Kemudian di sini ada pengertian pasteurisasi dan biakan biang. Pasteurisasi sebelumnya pembuatan keju yang sesungguhnya dimulai dari susu. Biasanya menjalani perlakuan pendahuluan yang dirancang untuk menciptakan kondisi optimum untuk produksi. Susu yang digunakan untuk membuat keju harus dilakukan proses pasteurisasi. Kemudian biakan biang. Biakan biang merupakan faktor penting dalam pembuatan keju. Biakan ini memiliki beberapa peran. Dua tipe utama biakan biang yang digunakan dalam pembuatan keju. Biakan mesofilik dengan suhu optimum antara 20 dan 40 derajat Celcius, dan biakan termofilik yang berkembang sampai suhu 45 derajat Celcius. Biakan yang paling sering digunakan adalah biakan turunan campuran, di mana dua atau lebih turunan bakteri mesofilik dan termofilik berada dalam simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Biakan ini tidak hanya memproduksi asam laktat, tetapi juga komponen aroma dan CO2. Ada 3 sifat biakan biang yang paling penting dalam pembuatan keju, yaitu yang pertama, kemampuan memproduksi asam laktat, yang kedua, kemampuan memecah protein jika memungkinkan, dan yang ketiga, ada kemampuan memproduksi karbon dioksida. Pemanasan atau pemasakan, perlakuan panas diperlukan selama pembuatan keju untuk mengatur ukuran dan pengasaman dadi. Pertumbuhan bakteri yang memproduksi asam dibatasi oleh panas, sehingga digunakan untuk mengatur produksi asam laktat. Selain efek bakteriologi, panas juga mendukung pemadatan dadi disertai dengan pengeluaran whey. Waktu dan suhu untuk pemanasan ditentukan oleh metode pemanasan dan tipe keju. Pemanasan sampai suhu di atas 40 derajat Celcius kadang-kadang disebut pemasakan. Biasanya dilakukan dalam 2 tahap. Pada 37-38 derajat Celcius, aktivitas bakteri asam laktat mesofilik terhambat dan pemanasan terhenti untuk mengecek keasaman. Setelah itu, pemanasan berlanjut sampai suhu akhir yang diinginkan. Di atas 44 derajat Celcius, bakteri mesofilik ternonaktifkan secara keseluruhan, dan mereka mati pada suhu 52 derajat Celcius antara 10 dan 20 menit. Pemanasan melebihi 44 derajat Celcius biasanya disebut dengan cladding atau pembakaran. Itu sendiri bertekstur tertutup, contohnya yaitu cheddar. Biasanya dibuat dengan biakan biang yang mengandung bakteri yang tidak menghasilkan gas. Biasanya bakterinya memproduksi asam laktat steril tunggal seperti Lactococcus caeromonis dan Lactococcus lactis. Ketika keasaman whey telah mencapai sekitar 0,2 sampai 0,22% asam laktat, whey dikeringkan dan didadi dikenai suatu bentuk penanganan khusus yang disebut cladding. Setelah semua whey telah dibersihkan, dadi dibiarkan untuk pengemasan lanjutan dan penutupan. Selama proses ini biasanya 2-2,5 jam, dadi dibentuk dalam blok-blok yang dibolak-balik dan ditumpuk. Perlakuan akhir dadi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setelah semua whey bebas telah dibersihkan, dadi bisa ditangani dengan berbagai macam cara, antara lain, yang pertama ditransfer langsung ke cetakan atau keju granular, yang kedua pengepresan ke dalam sebuah blok dan dipotong-potong dengan ukuran yang sesuai untuk ditempatkan dalam cetakan atau keju bermata bundar, yang ketiga dikirim ke cheddaring. Fase terakhir di mana meliputi penggilingan ke dalam kepingan-kepingan yang bisa diasinkan kering dan digelindingkan. Tujuan pengepresan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama ada untuk membantu pengeluaran whey akhir, yang kedua untuk memberikan tekstur, yang ketiga untuk membentuk keju, yang keempat untuk memberikan kulit pada keju-keju dengan periode pematangan yang panjang. Lalu di sini ada pengasinan atau penggaraman. Seperti pada makanan lainnya, garam biasanya berfungsi sebagai bumbu, tetapi garam memiliki efek-efek penting yang lain, seperti memperlambat aktivitas biang dan proses-proses bakteri yang berkaitan dengan pematangan keju. Pemberian garam ke dalam dadi menyebabkan lebih banyak kelembapan yang dikeluarkan, baik meliputi efek osmotik dan efek penggaraman pada protein. Tekanan osmotik bisa disamakan dengan pembentukan pengisap pada permukaan dadi, menyebabkan kelembapan tertarik keluar. Pertukaran kalsium dengan sodium dalam parakaseinat yang merupakan hasil dari penggaraman juga memiliki pengaruh positif pada konsistensi keju, yaitu keju menjadi semakin halus atau lembut. Secara umum, dadi yang dikenai garam pada pH 5,3
sampai 5,6 selama 5 sampai 6 jam setelah penambahan biakan utama, menyebabkan susu tidak mengandung zat-zat penghambat bakteri.